Nah, sesudah kita tahan diri, sholatnya itu bagaimana nih? Saya sholat kurang khusyuk, saya jarang khusyuk. Ya kita berusaha untuk khusyuk. Biasanya sholat itu menjadi baik tergantung dari persiapan. Jadi gagal dalam persiapan biasanya mempersiapkan kegagalan. Persiapan apa? Ya kita harus tahu dong ilmu sholat. Coba baca lagi bagaimana aturan sholat, apa arti sholat. Itu kita sering sholat, tapi kita ilmunya segitu-gitu saja. Bacaan sholat tidak mengerti, aturan sholatnya juga kurang paham. Kita banyak resep makanan nambah, lagu nambah, tapi pemahaman tentang sholat kurang. Silakan kita pelajari ilmu sholat, ilmu dasarnya, supaya paham mana yang harus, mana yang sunnah, mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian persiapan apa lagi? Persiapan sesudah persiapan ilmu adalah yang penting kita persiapkan sebelum sholat itu infrastruktur sholat. Misal ya, kita harus pastikan nih pakaian kita benar, halal, tidak ada yang gosok milik orang lain. Karena kalau ada yang haram pada tubuh kita tidak diterima juga. Jangan sampai mau kena masjid 2 losin, tinggal 3. Berarti berapa tuh yang hilang? Nah dia pakai itu untuk sholat, tapi hasil ngambil mukena masjid, sajadah masjid, sarung masjid, kopiah di masjid, atau punya teman, atau jemuran kita dipakai sholat, itu gosok, tidak diterima. Pastikan, nah harus betul-betul halal nih kalau mau sholat. Sajadah siapa nih? Kopiah siapa? Buka kopiahnya. Pas dibuka namanya Faruk, berarti kopiah Faruk ya. Harus minta izin dulu, jangan sampai kita pakai ini, harus pastikan ini pakaian sholat, sajadah dan sebagainya halal. Persiapan juga, persiapan lain yang sangat penting selain halal, suci, jangan sampai kena najis ya. Pastikan walaupun sudah jelas ini punya saya, tapi ragu nih ada yang kena percikan najis, itu pastikan Allah tahu ya. Allah yang nanti Allah mengingatkan, ini enggak bersih nih, pernah kena percikan. Nah, harus kita upayakan. Jangan sampai Allah mengingatkan dan kita mengacuhkan. Apalagi persiapan, nah persiapan wudhu. Nah ini dia, wudhu kita tuh diperhatikan oleh Allah nih. Jadi Allah memperhatikan tidak hanya pada waktu kita sholat saja, tapi Allah memperhatikan hati kita. Semangat tidak nih kita ingin mendapat pertolongan Allah? Serius tidak kita ingin ditolong Allah? Yakin tidak bahwa hanya Allah yang bisa menolong? Allah tahu tuh kita pengen lari ke Allah, kita pengen sholat. Allah tahu persis ya. Kita sedang sedih, sedang pilu, sedang galau, dan Allah menyaksikan kita berwudu. Nah wudunya ini justru ini dia, ada yang wudunya acuh-acuhan ya. Kecepek-kecepek, mulut kumur asal, ke hidung asal, ke rambut juga asal, cis saja, basah ujungnya, telinga asal diusap, dan kaki surut begitu. Ini tidak bagus ya. Padahal wudu itu sudah merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari ingin sholat, karena sudah mulai mempersiapkan. Makanya kalau wudhu itu yang bagus, yang benar, sesuai dengan tuntunannya. Kumur-kumur yang bagus, ke hidungnya juga istinsyak yang bagus, usap wajahnya juga yang bagus. Kalau kaki itu sampai ke sela-sela kaki itu harus dilakukan. Dan Allah memperhatikan. Makanya orang-orang yang wudhunya asal-asalan, kecenderungannya sholatnya juga asal-asalan. Karena sholat yang bagus itu sebetulnya hadiah dari Allah. Bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin sholatnya bagus. Nanti Allah tolong pikiran kita jadi lebih fokus ke Allah. Ketika sujud diberi nikmat.
Nah, kita ikhtiarnya begitu, semangat, yakin bahwa saya akan meminta kepada yang janji dan janjinya pasti ditepati, yang maha kuasa atas segala-galanya, yang memiliki segala sesuatu secara sempurna, yang kehendaknya pasti akan terwujud tanpa bisa dihalangi. Dan dialah penguasa yang maha perkasa, yang maha hebat, yang maha kaya, yang maha baik, yang maha adil. Wah, harus pol nih, kita akan minta. Biasanya kita pinjam uang saja pada khusyuk tuh, serius nih. Orang-orang yang puntennya, yang ya dalam kesulitan terus pinjam uang, itu khusyuk tuh. Cara bicaranya, sikapnya bisa, sebetulnya saya malu sekali. Nah, khusyuk. Yang mau melamar juga khusyuk, yang ingin anaknya bisa masuk khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kita tahu ini sangat penting, ini sangat serius, ini sangat bermakna, sangat menentukan, kita akan khusyuk itu. Dalam harap dan takut, ya. Ketika kita sangat berharap kepada seseorang, khusyuk. Demikian pula ketika kita sangat takut. Ini kalau di sini lagi sendirian, kalau takut sesuatu khusyuk juga tuh, kortak ada apa, ya. Nah, persiapannya harus bagus. Usahakan jangan seenaknya, apalagi ke masjid ya, pakai pakaian terindah, yang terbaik maksudnya, ya. Juga kalau di rumah juga kalau bisa kan, walaupun tidak ada yang lihat, Allah pasti melihat kita. Bagaimana kita pakai pakaian, pakai sarungnya, pakai mukenanya, itu Allah perhatikan dan sangat menjadi bagian dari pertolongan Allah nanti sholat kita berkualitas atau tidak. Nah, sesudah kita wudunya bagus, kemudian kita usahakan juga waktunya. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Kalau fardu tepat waktu, usahakan berjamaah. Sholat tepat waktu, berjamaah. Nah, sekarang di masjid tergantung keadaannya, tapi sepanjang memungkinkan ke masjid dan aman, ke masjid lah, ya. Tentu di masjid juga dan sekarang dengan jaga jarak sedemikian rupa, tidak apa-apa, karena episodenya sedang begini. Wah, saya nggak mau lah, kalau fatwa majelis ulama sudah mengatakan demikian, sudah cukup bagi kita fatwa ulama. Lihat saja di Masjidil Haram pun demikian. Jadi kita tidak usah merasa lebih paham, lebih soleh, lebih yakin. Kalau toh fatwa majelis ulamanya sudah keluar, itu ditanggung oleh para ulama yang lebih berilmu. Kita tinggal patuh saja. Kalau wilayah kita memang daerah yang berbahaya, patuhi saja, ya. Lalu apalagi? Nah, kalau sudah wudunya sebaik mungkin, waktunya tepat waktu, berjamaah. Kalaupun sholat sendiri, sholat sunnah diusahakan sebaik mungkin. Tolong tuh ya, sajadah tuh ya. Ada yang suka nyepak sajadah, ngelipat sepak, ini Allah melihatlah sing sopan, ya. Ini kita akan meminta dan Allah memperhatikan kita tidak hanya pada waktu sholatnya saja, tapi dari pikiran, dari perasaan, dari semangat, dari kita bersiap, semuanya itu diperhatikan oleh Allah yang maha memperhatikan dengan teliti. Dan tidak ada yang luput, dan Allah menyaksikan segalanya dengan sempurna. Mengetahui Allah kita sungguh-sungguh, hati kita sungguh-sungguh, persiapan kita. Nah, kalau didapati kesungguhan dan kita menghadap Allah itu seperti menghadap kepada yang maha menentukan segala-galanya dan satu-satunya. Jadi, wah, ini saya akan tumpahkan kepada yang menguasai, menentukan satu-satunya. Waduh, sebetulnya itulah yang bisa membuat kita khusyuk itu, karena kita akan meminta, akan memohon. Makanya hati yang betul-betul meyakini penolongnya hanya Allah, dan inilah sholatlah saat yang paling hebat di dalam mendatangkan pertolongan Allah, jadi pengen sholat terus. Katanya begitu, ya. Nah, mulailah kita sholat,
disesuaikannya, ada sholat fardu, ada sholat sunnah dengan niat yang lurus, baik dizaharkan ataupun tidak ya, tetapi yang penting hatinya niat. Kemudian takbirnya juga usahakan. Nah, ini yang paling penting, tumanina. Allahu Akbar. Jangan sampai ya ada yang di sini, ada yang di sini, silahkan saja, itu sesuai dengan ilmu ya. Jangan sampai kita menyebut Allahu Akbar tapi hati kita tidak ke Allah. Jadi tenang, dan jangan juga Allah Akbar. Allah itu juga sama tipu daya setan ya. Kan ada yang suka was-was diulang-ulang, akibatnya dia mengganggu dirinya sendiri dan mengganggu yang lain. Kasihan kalau sholat jamaah. Ini tipu daya setan juga. Tidak usah ribet seperti itu ya. Ingin khusyuk malah jadi sangat tidak khusyuk dan merusak kehusuan yang lain. Ini was-was namanya.